Ada cara yang lain ketika berwakaf selain dibaca sukun. Apa itu? Penasaran kan? Yuk tonton videonya sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat Al-Quran dirahmati Allah SWT, selamat datang di channel saya, Ambia Abu Fatin. Sahabat kamu belajar membaca Al-Quran. Bersama Ambia Abu Fatin, mudah belajarnya, cepat bisanya, insya Allah. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara berwakaf selain yang sudah kita kenal. Jika kita berwakaf, biasanya huruf di akhir kalimat dibaca dengan sukun. Nah, kali ini kita akan membacanya dengan cara ar-raum dan juga al-ishmam. Nah, apa itu ar-raum dan apa itu al-ishmam? Yuk, perhatikan video ini. Yang pertama, ar-raum itu adalah membaca harokat dengan kadar sepertiganya. Ya, seperti kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Oke, jika dibaca jelas, ya kadarnya utuh, nasta'inu. Tapi kali ini kita akan membacanya dengan ar-raum, yaitu membaca dengan kadar sepertiga harokat. Nasta'inu. Kalau utuh, nasta'inu. Kalau setengahnya, nasta'inu. Sepertiganya lebih tipis lagi, lebih cepat lagi. Nasta'inu. Dimungkinkan yang mampu mendengar bunyi ar-raum ini adalah orang yang terdekat dengan kita yang membaca ar-raum. Adapun yang jauh, kemungkinan dia tidak mampu mendeteksinya. Ya, baik, saya ulangi contohnya, nasta'inu. Tidak nasta'inu. Kalau lengkapnya ketika kita berwakaf pada kalimat ini atau ayat ini adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu cara yang pertama, yaitu ar-raum. Atau yang kedua, boleh juga dibaca dengan cara al-ishmam. Teman-teman pasti sudah tahu dong apa itu al-ishmam. Al-ishmam seperti yang sudah kita pelajari di dalam surah Yusuf, ya. Ada kalimat la ta'manna. Ishmam itu adalah menampakkan harokat domah yang terbuang dengan isyarat bibir, dengan cara memonyongkannya. Asal kalimatnya adalah la ta'manuna, tetapi kita baca menjadi la ta'manna. Nu yang terbuang itu dinampakkan dengan isyarat bibir. La ta'manna. La ta'manna. Nah, kali ini kita akan membaca ishmam di saat kita berwakaf. Misalnya tadi di ayat yang kelima, surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Aslinya nasta'inu. Tapi kita baca sukun, nasta'in, nu-nya yang terbuang, itu kita tampakkan dengan isyarat domah, ya. Dengan isyarat bibir. Nasta'in. Nah, itu dia teman-teman ya. Kita sudah tahu apa itu ar-raum dan apa itu al-ishmam. Sekali lagi perhatikan ini. Ar-raum itu membaca sepertiga harokat. Sementara ishmam itu menampakkan harokat yang terbuang, yaitu harokat domah, dengan isyarat bibir. Baik, sekarang pertanyaannya, kapan kita berwakaf dengan cara ar-raum dan kapan saatnya kita berwakaf dengan cara al-ishmam? Yang pertama, berwakaf dengan raum dan ishmam dengan kedua cara ini ya, itu dimungkinkan jika kita berwakaf pada huruf yang berakhiran dhamma atau dhammatain. Seperti dalam surah Al-Fatihah ayat yang kelima yang tadi saya telah contohkan ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Nah, kita boleh tuh ketika nasta'inu berharokat dhammah, kita boleh membacanya dengan cara ar-raum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Atau juga di surah yang lain misalkan idza jaa nasrullahi wal fathu. Wal fathu. Nah, di sana harokatnya dhammah ya teman-temannya. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Tidak wal fathu. Wal fathu. Tidak demikian.
Hu-nya tidak dibaca utuh, tetapi sepertiga hu-nya. Jadi, idza jaa nasrullahi wal fath. Contoh yang lain pada saat berwakaf di huruf yang berakhiran dhammatain. Misalkan walahum adzabun azimun. Azimun. Perhatikan. Walahum adzabun azim. Tidak azimu, apalagi azimun, tidak. Tapi walahum adzabun azim. Mu-nya terdengar tapi dengan kadar sepertiga harokat saja. Boleh juga di ketiga contoh ini teman-teman dibaca dengan cara al-ishmam. Domahnya ditampakkan dengan isyarat bibir. Misalnya dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atau di surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wal fath. Setelah disukunkan wal fath, segera bibir kita monyong untuk menampakkan harokat domah yang terbuang. Wal fath. Sama seperti nasta'in tadi. Nasta'in. Sukunkan terlebih dahulu, baru kemudian kita monyongkan. Nasta'in. Satu lagi di surah Al-Baqarah ayat yang ke-7. Walahum adzabun azim. Seakan-akan azimu, seakan-akan ya. Tetapi tidak dibaca mu, disukunkan. Mu-nya hanya dinampakkan dengan isyarat bibir. Sekali lagi. Walahum adzabun azim. Itu dia ya. Bagaimana cara membaca rom dan juga ishmam pada huruf yang berharokat domah. Catatan teman-teman, ketika membaca rom ya, itu hanya dibaca 2 harokat jika ada mad di sana ya. Jadi kalau nasta'inu dibaca dengan ar-rom tidak boleh 4 harokat, tidak boleh 6 harokat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak boleh. Jadi yang cara ar-rom itu hanya dimungkinkan 2 harokat. Jadi catatannya sekali lagi untuk ar-rom hanya dibaca 2 harokat. Dan untuk ishmam itu mengikuti hukum madnya. Jika ada mad arid disukun, maka boleh pilih 2 harokat dengan ishmam seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2 harokat. Kalau 4 harokat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau 6 harokat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian juga jika kita berwakaf pada mad wajib muttasil mutatarrifah. Misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-13. Kama amanas sufaha'u. Nah, itu tulisannya begitu teman-teman ya. Kama amanas sufaha'u. Jika kita berwakaf karena hamzahnya berharokat domah, maka boleh dengan ar-rom, boleh juga dengan al-ishmam. Kalau ar-rom berarti dia pilih yang paling ringkas. Berapa? 4 harokat. Tapi dengan cara ishmam, boleh dibaca 4 harokat dengan ishmam. Amanas sufaha. Boleh 5 harokat dengan ishmam. Amanas sufaha. Boleh juga 6 harokat dengan ishmam. Amanas sufaha. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, boleh berwakaf pada huruf yang berharokat kasrah dengan ar-rom. Seperti pada kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak mi, tidak utuh ya, tapi mi seperti harokat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh yang lainnya pada huruf yang berakhiran kasratain. Innahu laqawlu rasulin karim. Tidak karimin, tidak karimin, tapi karimi. Mi tanwinya jadi hilang,
Mi, tapi mi-nya dibaca sepertiga harokat. Innahu laqawlu rasulin karim. Contoh yang lain di dalam surah Al-Falaq, ya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqadi. Fil 'uqadi. Tidak fil 'uqadi, tapi dibaca sepertiga harokat saja. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqadi. Jadi teman-teman, sampai di sini, ar-rom dan ismam itu dimungkinkan keduanya kita lakukan jika harokatnya domah atau domatain. Sementara untuk harokat kasroh itu hanya dimungkinkan dengan cara ar-rom saja. Bolehkah membaca keduanya untuk huruf yang berbaris fathah dan fathatain? Tidak, karena ismam jika hurufnya berharokat domah. Jika rom, hurufnya berharokat domah dan kasroh. Fathah hanya dimungkinkan dengan cara disukunkan. Jika berwakaf pada huruf yang berakhiran fathatain, maka kita akan membacanya dengan mad iwad. Seperti dalam surah Al-Kahfi ayat yang pertama, ya. Walam yaj'al lahu iwaja. Jadinya mad iwad, ya, panjangnya 2 harokat. Tidak dibaca dengan cara ismam, tidak juga dibaca dengan cara ar-rom, karena tidak memenuhi syaratnya. Syaratnya domah dan kasrah. Domah boleh dibaca dengan ar-rom, boleh juga dengan ismam. Kasrah hanya dibaca dengan ar-rom. Sementara fathatain dibaca menjadi mad iwad. Yang ketiga, sahabat Al-Quran dirahmati Allah SWT, berwakaf dengan ar-rom dan al-ishmam juga dimungkinkan apabila kita berwakaf pada huruf H atau ta marbutoh yang dibaca menjadi ha sukun tentunya, ya, karena wakaf tadi. Dengan syarat. Yang pertama, huruf H atau ta marbutoh diawali oleh huruf berharokat fathah. Yang kedua, diawali oleh huruf alif atau mad. Dan yang ketiga, diawali oleh huruf bertanda sukun. Contoh di dalam surah Toha ayat yang ke-97. Ada kalimat wa innalaka mau'idan lan tukhlafahu. Lan tukhlafahu. Ada huruf H didahului oleh fathah. Nah, di sini teman-teman boleh dibaca dengan cara ar-rom dan juga boleh dibaca dengan ismam. Kalau ar-rom bagaimana bunyinya? Wa inna laka mau'idan lan tukhlafahu. Hu-nya dengan kadar sepertiga harokat. Saya ulang sekali lagi, ya. Wa inna laka mau'idan lan tukhlafahu. Atau boleh juga dengan cara ismam. Wa inna laka mau'idan lan tukhlafah. Tukhlafah. Sukunkan tukhlafah pada huruf H, setelah itu monyongkan bibirnya sebagai isyarat domah yang terbuang dari kata tukhlafahu. Lan tukhlafah. Contoh yang lain di dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Misalnya dalam kalimat faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Khairul lahu. Tidak lahu, tidaklah kalau mau rom, tapi lahu. Lahu. Hu-nya seperti harokat. Fahuwa khairul lahu. Atau dengan cara ismam. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Sukunkan lah. Nampakkan dengan isyarat bibir. Lah. Contoh yang kedua, yaitu ha yang didahului oleh mad atau alif, ya. Misalnya pada kalimat syakiran li an'umihi ijtabahu. Tabahu, ijtabahu. Tidak ijtabahu. Ijtabahu. Saya ulang sekali lagi. Syakiran li an'umihi ijtabahu. Atau dengan ismam. Syakiran li an'umihi ijtabah. Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat untuk ismam. Tapi yang ar-rom sekali lagi hanya 2 harokat, ya. Baik, contoh yang terakhir, jika H didahului oleh huruf bertanda sukun. Misalnya dalam surat An-Nasr yang sudah kita hafal.
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Jika di waqaf, hu-nya boleh dibaca dengan dua cara, rom ataupun ismam. Contoh rom. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Tidak wastaghfirhu, tidak hu, tidak utuh, tidak 100%, tapi hanya sepertiganya saja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Kalau dengan cara ismam, sukunkan, setelah itu menyongkat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Contoh yang lain dalam surah Al-Baqarah 185. Ya. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Falyasumhu. Tidak falyasumhu, tapi falyasumhu. Itu ar-rom seperti harokat atau dengan cara ismam. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Sukunkan falyasum. Nampakkan doma yang terbuang dengan bibir. Falyasum. Itu dia sahabat Al-Quran dirahmati Allah SWT, cara membaca waqaf dengan ar-rom dan juga al-ismam. Jika teman-teman masih ada yang kesulitan untuk memahaminya atau ingin belajar lebih detail lagi, boleh join live bareng saya.